Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenankanlah saya, Amelia Rahmawati dengan NPM 23120111572 untuk menyampaikan presentasi guna ujian tengah semester. Hukum acara tata negara adalah seperangkat prosedur kaidah yang mengatur tata cara pengujian suatu norma hukum di hadapan lembaga pemerintahan yang berwenang, atau dapat dipahami sebagai hukum formil yang mengiringi pelaksanaan kewenangan judicial review di Indonesia. Ruang lingkupnya mencakup seluruh tahapan proses beracara, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, konferensi dan pembuktian, hingga pengambilan dan pengumuman putusan, termasuk juga akibat hukum yang lahir dari putusan tersebut. Dengan demikian, hukum acara tata negara tidak hanya mengatur siapa yang boleh mengajukan permohonan, melainkan juga mengatur bagaimana permohonan itu harus dibuat, bagaimana pembuktian dilakukan, serta apa saja konsekuensi konstitusional dari putusan yang dijatuhkan. Landasan konstitusional dari hukum acara tata negara adalah pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan 4 kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus otoritas antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus lampiran tentang hasil pemilihan umum. Pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling sering digunakan oleh warga negara dan menjadi inti dari apa yang kita pelajari dalam hukum acara tata negara. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas, yang menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Hal ini berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung yang melakukan pengujian legalitas, yaitu menilai apakah peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang. Perbedaan ini penting karena objek dan alat ukur pengujiannya berbeda, di mana Mahkamah Konstitusi mengukur peraturan dengan undang-undang dengan konstitusi, sedangkan Mahkamah Agung mengukur peraturan dengan undang-undang. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terdiri atas dua jenis. Pertama adalah pengujian material, yaitu pengujian mempersoalkan muatan materi atau isi dari suatu undang-undang. Apakah substansi norma yang terkandung di dalamnya di dalamnya sinkron jika dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah pengujian formil yang mempersoalkan apakah prosedur pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, sebagian besar permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian material, karena persoalan konstitusionalitas isi norma lebih sering dirasakan langsung oleh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Permohonan harus memenuhi syarat legal standing. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pemohon yang memiliki kedudukan hukum mencakup individu warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik maupun privat, serta lembaga negara. Pemohon juga harus dapat membuktikan bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji, bahwa kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensi besar, dan bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara norma yang diuji dengan kerugian yang dialami. Mengenai sistem pembuktiannya, acara tata negara mengenal beragam alat bukti yang dapat diajukan, antara lain bukti surat atau dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, bukti petunjuk, serta bukti elektronik. Hukum acara Mahkamah Konstitusi bersifat khas dan berbeda dari hukum acara pidana maupun perdata karena pengujian undang-undang bukan merupakan perkara yang bersifat peradilan antar pihak-pihak yang berhadapan, melainkan mencakup kepentingan kolektif seluruh warga negara sebagai suatu bangsa. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan berbagai jenis amar, yakni mengabulkan permohonan secara penuh, mengabulkan sebagian, atau menolak atau bahkan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diumumkan, tidak memerlukan upaya hukum lanjutan dan berlaku ergo omnes, artinya mengikat semua pihak, bukan hanya para pemohon. Proses beracara di Mahkamah Konstitusi mencakup tahap pemeriksaan pendahuluan oleh panel hakim, pemeriksaan oleh sidang pleno hakim, hingga rapat permusyawaratan hakim untuk pengambilan keputusan yang mensyaratkan quorum minimal 7 hakim konstitusi. Kesimpulan simulasi sidang pengujian undang-undang dari kelompok kami, yakni kelompok 3,
kami mengajukan permohonan pengujian material terhadap pasal 5 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Norma yang kami persoalkan adalah frasa jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, yang selanjutnya kami sebut sebagai frasa berlaku adil. Norma ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang suami ketika mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan agama. Permohonan kami tidak mempersoalkan poligami sebagai institusi hukum pribadi atau sendiri, dan kami tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghapus persyaratan poligami dari sistem hukum nasional. Yang kami mohonkan adalah sesuatu yang lebih spesifik dan mendasar, yaitu agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa berlaku adil dalam pasal 5 ayat 1 huruf C Undang-Undang Perkawinan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat. Sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai kewajiban suami untuk memenuhi standar keadilan yang objektif, diukur, dan dapat dipenuhi secara hukum. Standar tersebut menurut kami minimal harus mencakup 3 dimensi, yakni keadilan finansial yang dapat diukur, perlindungan hak anak yang konkret dan efektif, serta jaminan non-diskriminasi antar anggota keluarga dalam perkawinan poligami. Kami mengajukan permohonan ini secara perorangan warga negara Indonesia sekaligus mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memiliki kepentingan konstitusional langsung terhadap adanya norma hukum yang jelas, tidak multitafsir, tertafsir, dan memenuhi asas kepastian hukum. Permohonan ini penting untuk disampaikan karena menyentuh persoalan yang bersifat mendasar dalam negara hukum, yaitu kepastian hukum mendasar dalam negara hukum. Frasa berlaku adil dalam pasal 5 ayat 1 huruf C Undang-Undang Perkawinan merupakan norma yang terbuka atau dalam kajian ilmu peraturan perundang-undangan disebut sebagai norma terbuka atau norma samar. Norma semacam ini tidak memuat definisi, parameter, indikator, maupun standar yang objektif dan dapat diukur secara seragam. Akibatnya apa? Penerapannya di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada penilaian subjektif masing-masing hakim di setiap pengadilan agama di seluruh Indonesia. Dalam praktiknya, parameter ketiadaan inilah yang menyebabkan keputusan pengadilan agama terkait izin poligami menjadi tidak konsisten, di mana di satu pengadilan cukup bagi seorang suami untuk menunjukkan slip gaji sebagai bukti kemampuan finansial. Di pengadilan lain, persyaratan yang sama dianggap tidak memadai apabila tidak disertai keterangan psikolog atau pernyataan calon istri. Tidak ada satupun ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang menetapkan standar mana yang berlaku secara nasional. Nah, kondisi inilah yang dengan sendirinya melahirkan ketidakadilan konstitusional, di mana dua warga negara dalam keadaan faktual yang identik dapat memperoleh putusan yang berlawanan, hanya karena mereka mengajukan permohonan di wilayah hukum yang berbeda. Kemudian, permasalahan ini bukan sekedar membahas hak suami sebagai pemohon poligami. Frasa berlaku adil yang kabur justru paling berat dampaknya bagi pihak yang paling rentan, yakni istri dan anak. Istri tidak memiliki pegangan normatif yang jelas untuk mempertahankan haknya, sedangkan anak-anak beresiko mengalami ketimpangan perlakuan dalam hal nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang, karena tidak ada instrumen hukum yang mewajibkan suami memenuhi standar tertentu secara terukur. Inilah mengapa permohonan ini penting bukan hanya secara teori, tetapi juga dalam kehidupan nyata bagi jutaan keluarga di Indonesia. Kemudian terdapat 3 batu uji konstitusional yang kami gunakan untuk menunjukkan bahwa frasa berlaku adil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiganya memiliki kekuatan argumentasi yang sangat kuat. Yang pertama, frasa tersebut berdasarkan pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa prinsip persamaan di depan hukum tidak hanya bermakna formal, yaitu bahwa semua orang tunduk pada undang-undang yang sama. Kemudian, ia menuntut agar undang-undang diterapkan dengan cara yang seragam dan konsisten terhadap setiap warga negara dalam kondisi yang setara. Kemudian ketika frasa berlaku adil tidak memiliki standar nasional yang seragam, penerapannya di berbagai lembaga agama menjadi tidak konsisten. Dan hal ini secara langsung melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum. Kemudian yang kedua, frasa tersebut bertentangan dengan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar tentang Perlindungan Hak Anak. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan konstitusional ini bersifat universal dan tidak boleh bergantung pada etikat baik suami semata,
Mereka harus didukung oleh mekanisme hukum yang terukur. Ketika syarat berlaku adil tidak memuat indikator yang jelas mengenai standar nafkah minimal, akses pendidikan, akses kesehatan, distribusi pengasuhan, waktu pengasuhan, dan mekanisme pengawasannya, maka negara telah membiarkan perlindungan anak bergantung pada hati kebaikan individu, bukan pada jaminan hukum yang dapat diuji. Hal ini merupakan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Kemudian yang ketiga, dan yang paling penting, frasa tersebut melampaui atau bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, kepastian hukum yang adil. Mahkamah Konstitusi berulang kali menyatakan bahwa suatu norma yang multitafsir dan kabur bertentangan dengan asas lex serta, yaitu asas yang menghendaki hukum harus jelas, tidak menimbulkan penafsiran yang tidak terkendali, dan dapat memprediksi penerapannya. Frasa berlaku adil tanpa parameter apapun adalah norma yang gagal memenuhi ketiga syarat tersebut. Warga negara tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang harus dipenuhi, bagaimana norma itu akan diterapkan, dan apa yang dapat mereka harapkan dari proses peradilan tersebut. Oleh karena itu, permohonan kami untuk memberikan pemaknaan bersyarat terhadap frasa berlaku adil agar mencakup standar dan yang tujuan dan terukur adalah permohonan yang konstitusional, perlu, dan mendesak untuk dikabulkan. Kami juga mendasarkan argumentasi ini pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garing PUU 5 garing 2007, di mana Mahkamah sendiri telah menetapkan bahwa negara berkewajiban mengatur pelaksanaan poligami melalui peraturan perundang-undangan agar keadilan yang menjanjikan norma tersebut benar-benar terwujud. Putusan itu menjadi pengakuan tersirat bahwa syarat berlaku adil memerlukan pengaturan yang lebih eksplisit dan operasional. Perbedaan keputusan yang nyata antara Pengadilan Agama Baru di tahun 2024 yang mengabulkan poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah, dan Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2024 pula yang menolak kasus serupa dengan memenuhi syarat kumulatif, semakin membuktikan bahwa inkonsistensi yudisial yang kami dalilkan adalah fakta hukum yang konkret, bukanlah angan-angan semata. Kelemahan pertama, konstruksi legal standing, yakni meskipun kami telah menguraikan kedudukan hukum sebagai warga negara Indonesia dan mahasiswa hukum, argumentasi hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang kami uji dengan kerugian konstitusional masih sangatlah lemah. Kedudukan kami sebagai pelajar yang belum akan menikah dalam waktu yang dekat bisa saja membuat mahkamah ini meragukan apakah kerugian kami ini bersifat aktual ataukah hanya potensi yang masih sangat jauh. Kami seharusnya memperkuat bagian ini dengan menghadirkan bukti konkret tentang bagaimana tipisnya norma tersebut secara langsung dan mempengaruhi kegiatan akademik kami. Misalnya melalui kesulitan menyusun analisis hukum yang konsisten akibat inkonsistensi putusan yang ada. Kelemahan kedua terletak pada bagian konsepsi permohonan di bagian 3, huruf E pada angka 1, terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa pasal tersebut mengatur mengambil usia minimum untuk melangsungkan pernikahan, yang merupakan kekeliruan substansial karena norma tersebut sebenarnya mengatur syarat poligami, yakni adil. Kemudian kelemahan ketiga adalah minimnya dukungan data empiris yang kuat. Kami memang mencantumkan beberapa putusan pengadilan agama yang menunjukkan inkonsistensi penerapan frasa berlaku adil. Namun jumlah dan kedalaman analisisnya masih sangat terbatas. Tetapi meskipun demikian, kami tetap meyakini bahwa argumentasi inti permohonan kami, yaitu bahwa frasa berlaku adil merupakan norma yang kabur dan mengaburkan asas kepastian hukum dan kesamaan di hadapan hukum, adalah argumentasi yang sah secara konstitusional dan layak untuk diperjuangkan. Kekurangan teknis yang ada justru menjadikan pelajaran berharga bagi kami bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan diperlukan analisis lebih mendalam, detail, dan lebih terstruktur lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.